Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now Mr. Kojo is standing in front of Bung Hatta's tomb in Bukit Tinggi, West Sumatra Province. Boleh sedikit Pak? Ini apa ini Pak? Pak sedikit. Kita Bapak Hatta. Bapak Hatta. Ini adalah rumah beliau, ini rumah orang tua beliau. Kalau sekaligus kampung beliau. Kalau nama kampung di sini itu namanya Aut Tanjungkang Tengah Sawah. Dan inilah rumah orang tua beliau dulunya atau kampung beliau di sini. Seorang yang sama-sama kita banggakan bersama, proklamator kita pertama dulu yaitu Bapak Hatta. Nah, ini rumah beliau yang sekarang udah dijadikan sebagai museum. Oke, ya, jadi kita buka kunjungan tiap hari mulai dari jam 8 sampai jam 18 sore. Ya, jadi bukanya tiap hari. Ya, silakan yang mau berkunjung sini silakan. Kita open house terus tiap hari, tidak pernah tutup. Dari jam 8? Dari jam 8 pagi sampai jam 18 sore. Oke, Ya. oke. Now I am in Bung Hatta's home. Ya, in Bukit Tinggi. Ya. Ini adalah beberapa keramaian di depan rumah Bung Hatta di kota Bukit Tinggi. Ya, sangat ramai sekali, very crowded. Ya, very crowded. Ada papan pengumuman dibuka untuk umum Senin sampai hari Minggu, mulai pukul 8 sampai pukul 18. Ya, open for public Monday until Sunday 8 o'clock. Ya, open for public people Monday until Sunday. Ya. Ini ada lagi tulisan bahasa Inggris. Rumah kelahiran Bung Hatta. Ya, rumah kelahiran Bung Hatta. The place of Bung Hatta was burned. Ya, rumah kelahiran Bung Hatta. The place of Bung Hatta was burned. Pak, boleh saya bertanya sedikit Pak? Ya, pertama saya ingin bertanya Pak, boleh tahu siapa namanya Pak? Nama saya Amzal. Amzal. Ya. Jadi mohon maaf Pak, jadi Bapak sebagai penjaga sini atau bagaimana? Coba jelaskan dulu Pak. Ya, saya yang bertugas di sini. Ya, Saya dari Dinas Pendidikan karena rumah Bung Hatta ini sekarang bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. oh Dinas Pendidikan. Ya, Bagus sekali Pak. Jadi Bapak guru atau kan saya bertugas di sini. Oh, bertugas di sini ya. Untuk ceritain sejarahnya rumah Bung Hatta kepada pengunjung. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu ini tepat sekali kita bisa bertanya nanti dengan Bapak Amzal ini. Bagus sekali Pak. Terima kasih Pak ya. Jadi saya mohon kalau Bapak ada waktu temani kami berkeliling rumah ini dan saya minta sejarahnya begitu Pak. Ya Pak ya. Jadi Ya, mulai kita mungkin ada Bapak mau sampaikan sebentar dulu Pak. Ya. bagi kami selaku yang bertugas di rumah ini, mudah-mudahan nantinya sejarah ini akan menjadi acuan bagi anak murid bapak kemudiannya. Ya. Ya, sebab kita rindu juga sosok Bapak Hatta. Iya. Karena sama-sama kita ketahui sosok beliau ini sampai sekarang ya belum tergantikan lah. Iya. Mudah-mudahan nanti sama anak murid bapak kalau misalnya berkunjung ke sini ya dapat hikmahnya lah. Iya. Tentang apa sejarah Bapak Hatta ini. Iya. Ya, karena selama ini siswa-siswa kami Pak hanya belajar dari buku. Jadi rencana kami insya Allah bulan Desember setelah pembagian rapor kami akan jalan-jalan bukan studi tour khusus ke Bukit Tinggi dan menuju rumah kelahiran Bung
Hatta ini. Bisa ya Pak ya? Oke. Iya, jadi saya bertanya Pak, ini ruang apa ini Pak? Jadi kalau yang kita masuki yang pertama ini adalah ruang belajar beliau. Ruang belajar ya Pak ya? Ruang baca buku juga di sini. Iya. Jadi kalau dulu Bapak Hatta sebelum bisa bersekolah, beliau belajar di ruang ini dibimbing sama kakaknya yang bernama Rafi'ah. Oh Rafi'ah. Ya, kalau dulu tidak ada catatan sipil mengenai kelahiran. Kalau orang dulu masuk sekolah sama Bapak ketahui, Ya. harus gini dulu. Jadi harus raih telinga kiri sama tangan kanan. Ya. Kebetulan Bapak Hatta usia 5 tahun, mengebet sekali ingin sekolah. Dan waktu didaftarkan, Bapak Hatta kecewa karena tangannya belum nyampai ke telinga sebelah kiri. Iya. Nah, jadi Bapak Hatta harus menunggu 1 tahun lagi. Nah, jadi sementara itu beliau belajar di sini bersama kakak beliau Rafi'ah. Rafi'ah. Jadi ini adalah kamar baca bukunya. Baca bukunya ya. Buat belajar juga. Boleh Pak, ini ada tulisan karya-karya Bung Hatta ya Pak ya? Sebagian. Sebagian. Ya. Ya, ini adalah sumbangan dari macam-macam. Ya, dari anak beliau ada juga. Beliau, ketiga anak beliau, dia, Bu Alida, Bu Salah, salah sebagian dari beliau yang nyumbangin. Jadi anaknya sekarang tinggal di mana Pak? Anak beliau di Jakarta semua. Semua ya Pak ya? Tapi sering pulang ke sini? 1 kali setahun. Pulang ke sini ya? Karena setahun kemarin ini karena ada pandemi, jadi beliau nggak pulang. Kalau biasanya 1 kali setahun dia pulang. Oh gitu. Jadi anaknya berapa orang? Anak beliau 3 orang, perempuan semuanya. Namanya siapa-siapa tadi Pak? Bu Mutia, Bu Gemala, Bu Alida. Anak beliau dosen semua di UI. Oh dosen semua di UI Pak? Oh dosen semua di UI ya? Oke, boleh kita lanjutkan Pak? Ya. Selamat pagi, selamat datang. Saya ucapkan di rumah kelahirannya Bapak Hatta. Ini adalah rumah kelahiran beliau, rumah orang tua beliau, sekaligus kampung beliau di sini. Kalau nama kampung beliau di sini itu namanya Awa Tajungkang namanya, Awa Tajungkang Tengah Sawah. Dan di sinilah beliau dilahirkan dulu pada tanggal 12 Agustus 1902. Ulangi Pak tanggal lahir Bung Hatta. Tanggal lahir beliau tanggal 12 Agustus 1902. Dan di rumah inilah beliau dilahirkan. Boleh tahu Pak, ini foto-foto siapa ini Pak? Jelaskan Pak. Ya, kita dulu. Ya. Kita berurutan aja. Iya, boleh Pak. Jadi Bapak Hatta memang pernah tinggal di sini dari lahir tanggal 12 Agustus 1902 sampai 1913 sampai tamat sekolah SR atau sekarangnya itu SD. Ya. Setelah itu Bapak Hatta dibawa sama ayah tirinya menuju ke Padang untuk melanjutkan sekolah mulu. Kalau sekolah mulu itu bersama dengan sekarang SMP. Setelah selesai mulu di Padang selama 3 tahun baru Bapak Hatta lanjut ke Batavia untuk SMA-nya. Jadi Bapak Hatta tinggal di rumah ini hanya sampai tamat sekolah SR aja. Oke. Jadi kalau tentang rumah ini adalah milik dari nenek beliau yang bernama Aminah dan kakek beliau yang bernama Haji Ilyas Bagindomara. Rumah ini diwariskan ke Ibu Salehah, ibunya Bapak Hatta, dan ayah beliau yang bernama Haji Muhammad Jamil. Cuman ayah ini meninggal muda usia 30 tahun, yang pada waktu itu Bapak Hatta baru berusia 8 bulan. Jadi Bapak Hatta ini usia 8 bulan udah yatim. Beliau punya 2 orang anak, yang pertama Rafi'ah kakaknya, yang kedua baru Bapak Hatta. Bapak Hatta menikah sama Ibu Rami, punya anak 3, perempuan semuanya sampai sekarang masih hidup dan masih sering berkunjung ke rumah ini. Sementara kakak beliau Rafi'ah menikah cuman gak ada keturunan. Dan setelah itu Ibu Salehah menikah lagi sama Mas Agus Hajining. Beliau ini orang Palembang dan di Palembang sana Bapak Hatta punya adik lain ayah 4 orang. Jadi kalau yang kandung saudaranya 1 ayah 1 ibu ada 2, lain ayah ada 4 orang. Selain yang lain ayah, yang lain ibu ada lagi. Ya, nah, di sebelah sini yang lain ibu. Jadi maksudnya lain ibu, waktu ayah beliau meninggal muda usia 30 tahun, ayah beliau ini meninggalkan 3 orang istri. Ini istri pertama ayah beliau orang Payakumbuh, nama kampungnya Koto Tangah. Di sini Bapak Hatta punya kakak 3 orang. Dan masih di Payakumbuh sana nama kampungnya Batu Hampar. Batu Hampar ini adalah kampung dari ayah beliau sendiri. Di sini Bapak Hatta punya kakak 5 orang lagi. Dan baru dari sini Ibu Salehah, istri muda dari ayah beliau. Di sini ada di sini ini istri ketiga ayah beliau, istri muda ayah beliau Ibu Salehah. Dan di sini ada 2 orang anak, Rafi'ah dan Bapak Hatta. Jadi Bapak Hatta ini adalah anak dari istri muda ayah beliau. Jadi kalau ini adalah foto dari ini ibu beliau dan 2 orang paman beliau. Ya, jadi kalau foto ayah kita tidak punya dokumentasi mengenai ayah karena ayah beliau ini seorang syekh dulunya. Kebetulan syekh ini ada yang mau dipoto orangnya dulu, ada yang nggak mau dipoto. Nah, ada yang nggak mau dipoto. Kebetulan ayah Bapak Hatta, Syekh Haji Muhammad Jamil nggak mau dipoto orangnya. Tapi konon ceritanya Bapak Hatta sangat mirip sama ayahnya. Karena ada filosofi sama
orang Minang, anak kalau mirip sama ayahnya itu akan Berpisah. satu orangnya. Iya. Awal-awalam kita nggak tahu, cuma sama Bapak Atta itu kejadian. Tapi konon ceritanya ayahnya lebih sangat mirip sama Bapak Atta. Iya. Jadi ini Gambarannya. foto ibunya ya Pak ya? Ibunya, Ini sama foto dua orang Saleha ya? Ya. Foto ibunya kan Pak? Itu ibunya, Ibu Saleha. Saleha ibunya kandungnya Pak ya? Oke. Iya. Ibu ini paman Saleh, paman beliau, dan paman beliau yang kedua paman Idris. Jadi kalau rumah yang sekarang ini udah nggak asli lagi Pak. Kalau rumah yang asli hanya tinggal kenangan yang aslinya dulu. Kalau yang asli ini dibangun pada tahun 1860 zaman Belanda. Dibangun 1860, kemudian 1960 rubuh karena Bapak Atta udah pindah di rumah ini, dan rumah ini udah sempat dijual juga dulu sebenarnya. Jadi yang menjual rumah ini itu semuanya kakak beliau Rafi'ah tadi. Sesuai dengan budaya orang Minang, kalau yang dapat warisan untuk menurunkan perempuan kenakan kita matrilineal. Dia sebenarnya yang berhak tadi kakak beliau Rafi'ah. Cuman sayang kakak beliau ini nggak punya keturunan. Kalau orang sini bilang, orang Minang bilang itu namanya punah. Dan pada waktu itu kakak beliau berprinsip daripada dipertahankan nanti meninggal beliau malah ribut. Dan pada waktu itu kakak beliau berprinsip lebih baik dijual aja. Jadi ini udah sempat dijual semuanya. Dan waktu dibangun ulang tahun 1994, negosiasilah Pemko Kota Bukit Tinggi sama Universitas Bung Hatta untuk membeli ini semua, membeli ini kembali. Untunglah yang membeli mau nih jual kembali. Jadi ini udah dibeli ulang kerjasama Pemko Kota Bukit Tinggi sama Universitas Bung Hatta. Dan dibangun ulanglah rumah ini tahun 1994, selesai 95, 1 tahun pembangunan. Kalau beda yang asli dengan yang sekarang, kalau yang asli ini persis pinggir jalan sana Pak. Ini kelihatan mepet pinggir jalan, nggak ada lamannya. Dan waktu dibangun ulang, posisinya ditarik ke belakang atau dimunduri ke belakang, maksudnya dia ada lamannya. Jadi rumah ini walaupun dari bangun ulang, tapi struktur tetap sama Pak. Dari ukuran, jumlah kamar, bahannya memang kayu dan bambu. Dan memang berlantai 2 juga, nanti kita bisa naik lantai 2. Cuma bedanya hanya dimundurin aja ke belakang Pak. Sebentar Pak, saya ingin tadi Bapak mengatakan ada kata-kata matrilineal. Siswa saya tidak tahu sebagiannya Pak, saya minta jelaskan apa itu matrilineal Pak. Ya, kalau matrilineal itu kan semua kita tahu, kita garis turun dari ibu, mengambil Ibu ya. ya. Lawannya apa Pak? Ya. Ada lawan matrilineal kalau seperti di Sumatera Utara Bapak namanya tahu apa? Apa kira-kira Pak? Patrilineal. Patrilineal, maaf. Ya untuk siswa saya Pak ya. Ya, patrilineal ya. Iya. Dan kita lanjut ya Pak. Ya lanjut. Jadi di rumah ini ada tinggal 2 orang paman beliau. Kenapa begitu? Karena ada prinsip orang Minang yang mengatakan anak di pangku kemenakan dibimbing. Ya. Jadi kalau tanggung jawab paman terhadap kemenakan itu besar sekali. Lebih-lebih membutuhkan Bapak Atta usia 8 bulan dan yatim. Ya udah saatnya pamannya di sini buat menggantikan usia ayah sementara sampai Bapak Atta punya ayah tiri. Dan sebelum Bapak Atta punya ayah tiri, beliau didampingi oleh 2 orang pamannya di sini. Makanya ada 2 orang pamannya di sini. Ini paman Saleh yang sebelah sini. Ya. Dia orangnya. Jadi paman Saleh. Angkelnya ya Pak ya. Angkel ini artinya paman ya Pak? Paman, mama. Oh, mama ya. Mama, ya. Bahasa Padang mama. Mama ya. Angkel ya. Angkel. Berarti 2 beradik dengan ibunya ya Pak ya? Betul. Oke. Saudara dari ibu. Ya. Dan- Jadi berapa orang angkel dari 2 orang. 2 orang Pak ya? 2 orang. Siapa namanya Pak? Uncle Saleh sama Idris. Angkel Saleh dengan angkel Dia orangnya sama Idris. ini angkelnya yang nomor 2. Beliau yang kedua. Angkelnya yang nomor 2 Pak ya? Ya. His name Idris. Haji Idris. Haji Idris. Haji Idris. Dan Ya. ini adalah kamarnya. Jadi terkadang ini pengunjung kalau masuk dalam kamar paman ini dia terkadang sering heran juga kok ada sumur lama dalam kamar. Ya. Itu sumur apa itu Pak? Ya, ini sumber air Pak. Jadi kadang pengunjung sering heran juga kok ada sumur dalam kamar. Bapak heran nggak? Ya, kenapa Ya. tuh Pak? Apa tujuannya? Jadi ini pertanda rumah ini udah digeser. Pada bangun yang asli di sebenarnya sumur di belakang rumah posisinya.
Ya. Dan setelah dibangun ulang, rumah pun posisinya dimundurkan ke belakang. Yang tadinya sumburnya berada di belakang rumah, sekarang dalam kamar jadinya. Jadi walaupun usianya udah 160 tahun lebih, ini airnya masih ada. Jadi di rumah ini kita nggak pakai ledeng atau pump, kita pakai air sumur ini. Jadi walaupun musim kemarau, musim kering, ini airnya nggak pernah kering, airnya masih tetap ada. Cuma bedanya dulunya naiknya pakai timba atau ember, tapi sekarang pakai mesin dinaikkan. Kita bisa tengok airnya di belakang nanti. Yuk, kita menuju ke belakang. Kamar tidur sama kamar tidurnya. Jadi beliau memilih kamar tidur di sini, dia ada maksudnya juga, karena pada dulunya laki-laki lajang di Minang nggak ada yang tidur di rumah, tidurnya di masjid, di surau, belajar silat sama ngaji. Pulangnya setelah sholat subuh, biar tak ganggu keluarga yang tidur di dalam buat buka pintu, Bapak Hatta punya pintu sendiri, itu yang sebelah sana, masuk ke dalam kamarnya. Jadi itulah tujuannya dulu, maka beliau memilih kamar tidur di belakang ini. Boleh Pak kita lebih jelas Pak, ini kan lebih jelas kita tengok ke dalam boleh Pak? Ya, silakan. Ini adalah kamar tidur. Jadi kalau bangunannya ini udah bangun ulang juga dan posisinya udah geser juga. Nah, udah geser juga. Ya. Boleh Pak, ini foto siapa yang coba dijelaskan Pak? Itu foto Bapak Hatta. Foto Bapak Hatta. Ini istri beliau Ibu Rahmi, Ibu Saleha sama Bu Mutia waktu berumur 4 tahunan lah. Ini Pak, Bu Mutia. Bu Rahmi ini orang mana nih Pak? Bu Rahmi orang PD Aceh. Oh PD Aceh Pak? Ada campur Arab sama Sundanya. Oh campur Arab sama Sunda. Ya. Orang Aceh bukan Sumatera Barat ya Pak ya? Bukan orang Aceh. Ya. PD ya. Ya. Oke, kita tanya tadi yang lain. Jadi di samping kamar tidur Bapak Hatta ada bangunan dua, ini adalah lumbung padi. Lumbung padi ini apa musuhnya Pak? Jadi lumbung padi ini kalau lihat status sosial orang Minang bisa juga dari sini. Jadi nggak kebayangkan lagi gimana luas sawahnya, sementara lumbung aja memang ada dua. Iya. Ya, jadi dulu memang sawah orang tua Bapak Hatta di belakang itu semuanya sawahnya. Jadi setelah panen padinya dimasuk dalam lumbung. Iya. Jadi kalau lumbung ini, kalau yang di sini kepunyaan Ibu Saleha sama Bang Fitri. Kalau yang sebelah sana itu lumbung nenek beliau. Nah, Ibu Aminah yang punya. Jadi yang kebayangkan lagi gimana luas sawahnya. Iya. Jadi kalau begitu Pak Bung Hatta ini Pak juga kalau apa keturunan bangsawan ya Pak ya? Coba cerita. Orang berada juga. Orang berada dan orang Masuk orang berada cuma rendah hati. Oh, orang berada rendah hati. Rendah hati. Cerdas. Bangsawan. Bangsawan. Cerdas. Iya. Oke, kita lanjut aja Pak. Bersini Pak. Ini kita masuk ke dapurnya Pak. Ya, ini dapur orang tua beliau Pak. Ya. Di sini dapurnya. Inilah dapurnya dulu. Karena orang dulu masaknya pakai kayu. Dan di samping dapur ada ini balai-balai namanya. Mungkin sambil masak, racik bumbu sambil duduk di sini nih. Ya. Dan di belakang dapur sini memang ada kolam ikan dulu atau tabe orang sini bilang. Cuman luasnya nggak segini, malah luas besar di belakang sana. Yang ngelola kolam ikan ini kakek Ilyas dulu, kakek beliau. Jadi kalau panen ikan, kakek beliau ini suka ngasih ke orang Belanda ikan gurame sebagai balasan sama orang Belanda. Orang Belanda kalau pulang ke kampungnya terus kembali lagi ke Indonesia suka bawain kakek Bapak Hatta ini rokok cerutu. Jadi antara kakek sama orang Belanda memang ada hubungan baik dulu. Oh, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, kita lanjut. Bentar Pak, kita tengok kolam ikan Pak. Silakan. Ini kecil ya. Iya. Besar. Iya. Dulunya besar. Sepeda siapa ini Pak? Sepeda Bapak Hatta. Jadi memang Bapak Hatta pernah dihadiahi sama kakek beliau sepeda waktu Bapak Hatta usia 8 tahun dulu. Nah, jadi ini adalah hadiah dari kakek beliau. Sepeda ini masih asli Pak? Ini udah replikanya. Oh, replika. Replikanya ya. Ya, Tapi memang ada dulu Bapak Hatta dihadiahi sama kakeknya sepeda dulu. Sepeda ini untuk apa gunanya oleh Bung Hatta Pak? Ya, setelah sekolah buat ya, pergi sekolah, pergi ngaji. Oh, gitu. Ya, Jadi sekolahnya di SD mana dulu SR-nya Pak? SR-nya dulu di Pasar Atas. Pasar Atas Pak ya? Atas ya, tapi sekarang udah fungsi lagi di hotel sekarang. Oh gitu. Ya. Jadi ini sepedanya Pak ya? Ya, ini sepeda Bung Hatta. Bung Hatta. Iya. Untuk pergi mengaji dan pergi. Sekolah. Jadi saya bertanya Pak, kenapa mengaji ini sangat dipentingkan di Sumatera Barat? Ada alasan nggak Pak? Ya, karena pada dulunya
laki-laki Minang laki-laki lajang di Minang ini sebelum boleh pergi merantau dididik dulu lah di masjid. Belajar mengaji itu buat batin maksudnya. Belajar silat itu buat menjaga diri. Jadi setelah selesai itu, kalau udah dewasa pergi merantau kan udah dibekali pelajaran ilmu agama sama jaga diri, itu maksudnya. Oh gitu Pak ya. Ya. Oke. Kita masuk ke dalam bak. Kamar mandi asli Bung Hatta ya Pak ya. Jadi dulunya hanya pakai gayung ini ya Pak ya. Zaman dulu. Iyalah. Ya. Tapi kalau ini sumber airnya air hujan nih. Air hujan Pak ya. Lagi Pak. Kalau orang sini bilang ini kuda bogi namanya. Apa namanya Pak? Kuda bogi. Kuda bogi ini apa Ya. nih Pak? Jadi kalau lihat status sosial orang dulu, Ya. atau Bapak Hatta, Ya. selain lumbung yang ada 2 tadi, dari sini kita bisa lihat juga, karena dulu orang kalau pakai sepeda aja itu orang mampu. Iya. Sementara Bapak Hatta pada waktu itu udah pakai ini. Kadang-kadang Bapak Hatta diantar sama pamannya pergi sekolah menggunakan ini, kuda bogi ini. Iya. Ya, jadi kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, udah kayak presiden lah. Oh gitu ya. Jadi bisa dilihat Bung Hatta ini memang orang beradab dan bangsawan dan cerdas Pak ya. Cerdas. Iya. Dan di sebelah sini, ini adalah kandang kuda paman beliau. Karena paman Saleh dulu memelihara kuda 18 ekor di rumah ini, dan sebenarnya kandang kuda ini memanjang sampai belakang sana, karena 18 ekor kuda. Tapi sekarang hanya 3 tempat karena kita hitung tanah, hanya 4 aja bisa dibikin. Kalau sebenarnya itu 18 instal. Dan kuda-kuda ini dulu sebagian dipakai sama paman beliau untuk mengantarkan surat, dan sebagian lagi disewakan ke Belanda. Kalau sudah yang sekarang itu udah kayak rental mobil lah Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi orang Belanda menyewa kuda itu ya Pak ya? Ya. Oh begitu. Jadi orang Belanda kuda ini disewa untuk apa dia Pak? Biasalah untuk lihat-lihat misalnya. Oh, begitu. Untuk transportasi juga. Gitu. Jadi kalau begitu Pak, ada hubungan baik antara Bung Hatta dengan orang Belanda atau bagaimana Pak? Pamannya. Oh pamannya. Pamannya sama kakeknya. Pamannya sama kakeknya. Oh gitu Pak ya? Ya, kalau Bapak Hatta udah lain cerita lagi. Oh gitu ini ya. Mulanya kalau maksud Belanda menjajah ke Indonesia ini kan maksudnya baik. Ya. Tapi di akhir-akhirnya kan ada maksud menjajah. Ya. Itu maksudnya. Tapi kalau sama kakek beliau, sama paman beliau memang ada hubungan baik lah dulu. Oh gitu. Ya. Ini adalah ruang makan keluarga nih Pak. Jadi kalau hanya keluarga saja yang berada di rumah, makannya di belakang sini. Kalau ada tamu baru di tengah tadi. Jadi Kenapa begitu Pak? ini khusus keluarga nih. Ini khusus keluarga ya? Kalau ada tamu baru di tengah tadi. Iya iya. Jadi ini adalah ruang khusus keluarga. Memang berdekatan dekat dapur juga. Ya. Jadi mungkin masih hangat nih. Nah, Iya. itulah, iya. Karena kan berdampingan dengan dapur juga. Oh, iya iya. Dan itu juga. Jadi ini adalah foto pernikahan beliau Bapak Hatta bersama Ibu Rami di Megamendung Bogor. Jadi Bapak Hatta ini memang sempat telah menikah dulu karena beliau telah berjanji belum mau menikah sebelum merdeka. Dan jadilah beliau menikahnya pada tanggal 18 November 1945, itu 3 bulan setelah proklamasi. Yang jodohin beliau dengan Ibu Rami itu adalah Bapak Soekarno. Ya, bahkan meminangkan Ibu Rami untuk Bapak Hatta itu langsung Bapak Soekarno. Nah, jadi tautan usianya jauh nih Pak. Bapak Hatta pada waktu itu 43 tahun, sementara Ibu Rami baru 19 tahun. Aduh, jauh kali Pak. Ini Maite Ayub. Beliau ini seorang pengusaha sukses di Jakarta dulu, dan beliau inilah yang bantu-bantu Bapak Hatta. Ya, bantu-bantu keperluan beliau lah. Yang satunya jadiin tempat kosnya. Kalau ini adalah guru agamanya. Siapa nama guru agamanya Pak? Syekh Jamil Jambe. Guru Ya. agamanya Pak ya? Guru Di agamanya. surau Bapak atau Hatta. di mana Pak? Di sekolah? Di surau. Ya kalau di sini masih kelihatan dulu masjidnya. Kalau di sini itu jarak 1 kilo lah dari rumah ini. Nah, Ya. jadi sama Syekh Jamil Jambe inilah Bapak Hatta berguru agama dulu dari
nahunya, fikahnya, segala macamnya bersama Syekh Jamil ini dulu. Jadi Bapak Hatta ini punya kakek seorang Syekh, punya ayah seorang Syekh, punya guru agama pun seorang Syekh. Jadi memang dari kecil nilai-nilai agama itu memang telah ditanamkan ke Bapak Hatta, dan itu makanya Bapak Hatta pernah mengundurkan diri jadi wakil presiden dulu karena ada selisih paham sama Bapak Soekarno. Karena apa? Karena bertentangan sama apa yang dipelajarinya waktu kecil-kecil dulu. Ya, pada waktu itu Bapak Hatta memilih mengundurkan diri aja. Ini fotonya Pak ya. Bapak Hatta, ya. Ini lukisannya. Dia yang membuat lukisan ini, ada yang tahu Pak siapa yang membuatnya? Nggak kelihatan lagi nih Pak. Oh. Ya, tahu ada begini aja Pak. Ya. Ini asli Pak ya, di lukisan. Iya, iya. Iya. Dan kita masuk ke kamar kakek dan neneknya, kakek Ilyas dan nenek Aminah. Dan terkadang pengunjung heran juga, kok yang tua-tua taruh di atas, kan capek naik turun tangga. Ya. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Karena beginilah cara orang Minang menghargai yang tua-tua. Ya. Bukan kayak zaman sekarang. Makin tua orang tuanya makin tersingkir, bahkan diopor ke panti asuhan. Dulu enggak. Memang yang tua-tua disesuaikan dengan itulah itu. Memang di atas. Ini kamar kakeknya ya. Ini kamar kakek dan neneknya. Memang di atas. Kamu lihat kan? Ya. Pak, boleh saya tahu Pak? Karena saya mendapat informasi atau pelajaran sejarah, benar atau tidak Pak? Bok Hatta ini lahir di tingkat 2 atau tingkat pertama Pak? Di mana yang benar Pak? Ya, memang di lantai 2. Oh, lantai 2 ya Pak ya? Rumah ini berlantai 2. Kebetulan Bapak Hatta dilahirkan di kamar ibunya, bertepatan di lantai 2. Nanti sebelah sana kita masuk. Ke sana ya Pak ya? Kita yang lain. Ya. Ini ruang kumpul keluarga nih Pak. Jadi kalau keluarga kumpulnya di sini. Ya, mungkin ada di yang lebih mau dibicarakan intern keluarga, maka inilah orang-orangnya berkumpul. Ya. Nah, kalau di tamu di bawah tadi. Oh gitu Pak ya? Jadi khusus keluarga nih. Ya. Jadi yang terakhir kita masuk ke kamar lahirnya Bapak Hatta. Ya. Jadi ini kamar tempat lahirnya Bok Hatta Pak ya? Ya, ini kamar lahirnya sekaligus kamar orang tua beliau, kamar Ibu Saleha. Dan Ya. di kamar inilah beliau dilahirkan dulu pada tanggal 12 Agustus 1902. Jadi Bapak Hatta bukan lahir di rumah sakit. Oh bukan ya? Beliau lahirnya di rumah dan batu persalinan pun sama dukun kampung dulunya. Sama dukun kampung Pak ya? Karena pada waktu itu belum ada rumah sakit. Iya. Ya. Jadi memang benar ya Pak, Betul. Bok Hatta ini lahir di tingkat 2. Di rumah. Di rumah. Di lantai 2. Di lantai 2 ya? Inilah kamar yang kita masuk ini dulu. Iya. Ceritanya. Ini Bok Hatta waktu kecil atau gimana Pak? Ya, ini beliau fotonya. Iya. Makin very handsome ya Pak ya? Very handsome. Ini? Kalau ini setelah beliau tidak lagi jadi wakil presiden, cuma diminta sama Bapak Soeharto untuk jadi penasihatnya. Ya. Dan kebetulan pada waktu itu beliau kan seorang datuk juga di kampung ini. Kalau gelar datuk beliau Datuk Sudi Dirajo. Beliau diundang sama anak kemenakannya untuk meresmikan Masjid Tabligiyah. Kalau dari sini, ke arah Garigi 3 kilo dari sini, di masjidnya masih ada. Bahkan sekarang ada perluasan bangunan. Ini waktu beliau diundang pulang kampung untuk meresmikan Masjid Tabligiyah. Ini beliau, ya, di atas. Iya. Dan ini setelah jadi masjid, beliau pulang lagi ke kampung dan langsung beliau jadi imam sholat Jumat. Jadi terbukti lagi memang Bapak Hatta ini religius orangnya. Religius ya Pak ya? Religius. Oke. Ya. Ya. Kalau ini ya juga beliau Saleha. Kalau yang ini waktu pertama kali beliau meninggalkan rumah ini untuk mendaftar sekolah mulu ke Padang waktu berumur 13 tahun. Umur 13 tahun Pak ya? Ya, mendaftar sekolah mulu SMP sekarang di Padang. Kalau sekarangnya SMP 1 tuh di Padang. Satu ya Pak ya? Kalau ini memang beliau seorang ilmuwan juga di bidang ekonomi. Ini fotonya. Iya. Ya. Ini dia Bahkan pakai baju toga. toga. Tamat dari mana ya Pak? Ilmuwan, beliau Dan ilmuwan. waktu tamat dari mana? Apakah dari tamat dari Belanda atau di mana nih Pak? Sudah berarti dari Belanda mungkin Pak ya? Ya, barangkali. Iya. Ini kan beliau udah tua juga nih, nggak tahu juga lah tadi mungkin tadi mana. Iya. Ini ada tulisannya Bung Hatta wears academy gown. Ya, ilmuwan. Iya. Ya. Seperti Iya. ini, adalah ilmuwan. Jadi Iya. namanya nggak tahu lah. Nah, Ya. Ini kalau yang sebelah sini, setelah beliau terdaftar jadi siswa sekolah mulu dan beliau berfoto sama teman-teman yang lain, kalau di antara 3 orang yang Bapak Hatta ini yang mana Pak? yang ini ke Pak, tengah Pak, middle kan? Oke, Iya kan Pak? oke, oke. Iya Pak. Ya, dan sebenarnya ini tamu sering apa juga Ya. karena fokus pada wajahnya aja. Iya jadi. Padahal di sini dibikin memang di tengah orangnya. Oh. Oke. Iya.
Iya, iya. Jadi Bapak Hatta terakhir pulang kampung pada tahun 1976. Beliau meresmikan Masjid Agung di tengah sawah, dan setelah Masjid itu Agung mana, Pak? tengah sawah sana. Oh, di masih di Bukit Tinggi, Pak? Masih, itu beliau yang resmikan dulu pada tahun 1976. Setelah itu beliau kembali lagi ke Jakarta. Setelah itu beliau memang udah tua juga, udah sakit-sakit. Iya. Dan sampai 6 kali keluar masuk rumah sakit Adi Sucipto, dan pada akhirnya beliau meninggal pada tanggal 14 Maret 1980, tepat tutup usia pada umur 77 tahun 7 bulan 2 hari. Iya. Ulang, Pak, berapa usia lamanya, Pak? 77 tahun 7 bulan 7 hari. Aduh. Angka yang bagus ya, Pak ya? Ya. Angka yang bagus sekali. Ya, dan waktu sakit-sakit beliau udah wasiat juga pada keluarga. Nanti misalnya beliau meninggal, beliau minta dimakamkan di TPU biasa saja, Tanah Kusir. Kalau sebenarnya protokol negara itu harusnya di Makam Pahlawan, tapi beliau nggak mau. Iya. Beliau mintanya di TPU biasa aja, karena pada prinsipnya dulu beliau berjuang bersama masyarakat, terus di akhir ayatnya beliau maunya berkumpul bersama masyarakat lagi. Sebegitu rendah hatinya beliau. Ya, jadi Pak, ulangi, Pak, untuk siswa nih, Pak. Jadi Bung Hatta ini dimakamkan di mana tadi, Pak? Bapak Hatta dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Di TPU umum. Ya, tempat berjuang bersama masyarakat, terus di akhir ayatnya beliau mau berkumpul bersama masyarakat lagi. Jadi Alhamdulillah. Amazing. Ya, jadi kalau jasa-jasanya biarlah kita aja yang tahu. Iya. Itu maksudnya, karena itulah kerendahan hati beliau. Iya. Jadi kita simpulkan aja, memang kita rindu sosok pemimpin yang kayak beliau inilah. Oh, Jadi iya. mudah-mudahan kita minta sama anak didik Bapak nanti, Iya. salah satunya lah. Iya, iya. Enggak semuanya, salah satunya lah Iya. yang akan menggantikan the next generasi Bapak Hatta kemudian. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, terjadilah ya Allah.